Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 4 Angkatan 10 Laskar CPNS Bengkulu tahun 2021. Kami akan mengidentifikasi dan mendeskripsikan isu pelayanan publik yang menjadi pokok bahasan video yang berjudul Suap Pelayanan Publik Meningkat. Sebelum membahas lebih lanjut tentang isu pelayanan publik, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Hakikat pelayanan publik pada hakikatnya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Berikut ini identifikasi dan deskripsi isu pelayanan publik. Penyebab warga membayar lebih dari ketentuan yang seharusnya atas pelayanan yang diterimanya berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami juga, yaitu karena panjangnya alur pelayanan yang diterapkan oleh suatu organisasi atau instansi pelayan publik. Ada suatu organisasi pelayan yang menerapkan pelayanan dengan membagi-bagi pos yang harus didatangi oleh warga yang membutuhkan pelayanan, di mana setiap pos itu meminta bayaran atas pelayanan yang diberikan, padahal hanya untuk memperoleh satu dokumen saja. Menurut saya, hal itulah yang membuat biaya yang dikeluarkan tidak seperti ketentuan yang semestinya. Dampak yang pertama yaitu memanjakan petugas, hingga menjadi kebiasaan bagi petugas, yaitu bila masyarakat tidak membayar lebih, maka tidak akan diproses. Yang kedua, mengakibatkan perspektif yang negatif atau buruk bagi seluruh pegawai layanan publik. Yang ketiga yaitu pengeluaran masyarakat menjadi bertambah. Rekomendasi dari penyelesaian masalah tersebut yaitu harus terjadinya transparansi antara masyarakat dan juga petugas, yaitu misalnya dengan memasang harga dan juga waktu pengerjaan di depan pintu masuk. Yang kedua, pegawai harus menolak berbagai macam tindakan yang dapat melanggar etika pelayanan publik. Deskripsi. Suap adalah suatu tindakan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dipercaya. Penyebab. Pertama, masyarakat memberi suap karena sudah menjadi tradisi kalau dalam berurusan memberikan tanda terima kasih kepada petugas pelayanan. Kedua, masyarakat memberi suap karena ada ketakutan dipersulit dalam pelayanannya. Ketiga, masyarakat memberi suap karena ingin meminta dipercepat dalam proses pelayanannya. Dampak dari persepsi masyarakat yang mewajarkan memberikan suap kepada pelayanan publik antara lain: 1. Menimbulkan praktik tindak pidana korupsi. 2. Hilangnya rasa kepercayaan masyarakat kepada pejabat publik. 3. Tidak adanya sikap profesionalisme. Lalu, rekomendasi atas permasalahan ini antara lain: 1. Dari diri si ASN harus menerapkan nilai dasar ASN, yaitu beraneka, berorientasi pelayanan, A. Akuntabilitas, N. Nasionalisme, E. Etika, K. Komitmen mutu, dan A. Anti korupsi. 2. Membangun platform digital yang memudahkan masyarakat dan efektif menekan perilaku kecurangan ataupun praktek KKN. Ketiga, membangun kesadaran masyarakat dalam gerakan anti KKN. Selanjutnya, isu digitalisasi pelayanan yang belum merata di semua daerah. Pelayanan publik berbasis digital sendiri dapat diartikan sebagai pelayanan yang menggunakan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain
dan dilihat dari fungsinya, yaitu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Pada video yang berjudul "Suap Pelayanan Publik Meningkat", bisa dilihat dengan belum diterapkannya pembayaran secara online. Dan tentu hal ini dikarenakan belum meratanya pengimplementasian pelayanan publik berbasis digital di daerah. Dan hal ini disebabkan oleh 3 faktor. Pertama, inisiatif dan pemaknaan implementasi e-Government oleh pemerintah daerah otonom masih bersifat sendiri-sendiri. Kedua, implementasi melalui situs web daerah tersebut belum didukung oleh sistem manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan, prosedur, dan keterbatasan sumber daya manusianya. Dan yang ketiga, banyak pemerintah daerah mengidentikan implementasi e-Government hanya sekedar membuat situs web Pemda saja, sehingga penyelenggaraan e-Government dalam hal ini belum dapat diterapkan dengan baik dan berhenti di tahap pematangan saja. Adapun dampak yang terjadi adalah: pertama, mudah terjadi penyuapan karena pihak pelayan publik dan pihak penerima layanan bertemu secara langsung. Kedua, tidak adanya transparansi pelayanan dapat dimanfaatkan oleh pelayan publik yang nakal untuk melakukan kecurangan. Ketiga, proses administrasi yang menjadi lama. Selanjutnya adalah rekomendasi penyelesaian. Pertama, pemerataan digitalisasi pelayanan dengan implementasi inovasi. Kedua, setiap pelayan publik harus memiliki sikap akuntabilitas, jujur, dan adil. Ketiga, memenuhi minimal kebutuhan sarana dan prasarana agar mempercepat implementasi inovasi. Baiklah, itulah identifikasi dan deskripsi dari kelompok kami yang menjadi pokok bahasan video yang berjudul "Suap Pelayanan Publik Meningkat".